Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai saham ADI ya. Hari ini pas video ini kita buat tanggal 16 April, running trade menjelang close market sesi pertama ya, menjelang jam istirahat untuk saham ADI ditutup naik cukup tinggi, 8% lebih ini untuk saham ADI ya, ke level 7 ribuan. Kalau kita lihat untuk beritanya hari ini untuk saham ADI mau buyback sahamnya. Untuk nilainya cukup gede 4 triliun ya, itu digunakan untuk buyback saham. Dan kalau kita lihat lebih detail di sini untuk beritanya, untuk buyback ini akan dilaksanakan nanti ya, setelah RUPS perusahaan, dan untuk RUPS-nya ini akan digelar tanggal 24 Mei 2025. Jadi ya sebenarnya masih 1 bulanan ke depan ya, jadi masih cukup lama untuk RUPS-nya. Dan kalau di ACC dalam RUPS tersebut, maka buyback akan mulai dilaksanakan tanggal 23 Mei-nya. Ya, 23 Mei dengan jangka waktu 12 bulan, yaitu jangka waktu maksimal ya. Jadi bisa jadi sebelum 12 bulan itu buyback-nya udah selesai. Nah, kalau ya pastinya nanti ada notifikasinya, ada penjelasannya ya dari perusahaan kalau misal buyback-nya udah selesai. Ya, rencananya sih seperti itu. Jadi ini mungkin bisa jadi sentimen positif ya untuk saham ADI. Kemudian dampak ke harga sahamnya gimana? Ya, kemungkinan sih bisa rebound ya, mudah-mudahan ya untuk harga sahamnya untuk beberapa waktu ke depan mungkin sampai buyback. Cuman yang jadi negatifnya itu palingan akan berdampak ke dividen perusahaan ya. Jadi ya untuk saham AADI sendiri kan kalau kita cek di sini untuk AADI ya, ini kalau kita cek untuk neraca keuangan, cash-nya itu cukup banyak ya. Sampai laporan akhir tahun kemarin 2024 untuk cash AADI itu ada 24 triliun. Jadi kalau misal 4 triliun digunakan untuk buyback, masih punya cash sebesar 20-an triliun ya. Jadi mungkin itu ya kalau mau bagi dividen itu yang akan dibagikan. Jadi ya mungkin akan berdampak ke itu dividennya. Nggak sebesar misal untuk saham ADI kalau nggak melakukan buyback saham. Nah, cuman kalau kita lihat lebih ke bawah, sebenarnya untuk hutangnya sendiri juga sebenarnya aman sih untuk saham AAD itu cukup aman, walaupun ada saham-saham sektor batu bara lain yang secara cash dan rasio hutangnya itu lebih rendah ya, rasio hutangnya lebih rendah. Untuk saham ADI sendiri, eh, untuk buyback saham ya, di harga sehari 7.000 apakah cukup aman kalau beli? Sebenarnya sih ya kembali lagi ya, masing-masing trader atau investasi tujuannya. Ya kalau untuk trading sih nggak ya, selama sahamnya itu volatilitasnya tinggi, itu nggak masalah ya. Buat patokan aja di harga saat ini itu 7.000, itu hitungannya mencoba buat break di atas 6975 untuk saham ADI. Nah ini secara teknikalnya lagi mencoba buat breakout. Ini kita lihat aja nanti sampai close market ya, atau untuk minggu ini apakah bisa bertahan di atas 6950 atau enggak ya. Ya, hari ini tadi pagi langsung open gap atas untuk saham ADI, turun, ada yang jaga harga di area support, dan ini masih di level 7 ribuan sih, di area resisten. Dan misal volumenya bagus ya, mudah-mudahan bisa ngegas ya untuk beberapa hari ke depan. Cuman pantau aja level 6950 itu untuk hari ini. Semoga aja bisa bertahan di atas itu ya untuk saham ADI. Kalau kita tambahkan volume, untuk volume ADI. Ya ini untuk 3 hari terakhir nih volumenya buy-nya cukup bagus sih. Jadi cuman belum terlalu kuat ya. Ya lumayan, cuman nggak terlalu kuat sih. Mungkin eh,
pantau aja level ini ya untuk saham ADI beberapa hari ke depan, pantau 6950 kalau bisa peak di atas itu, dan ada yang jaga harga di level ini. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing, untuk kalau untuk investasi kayaknya ini ya, apa ya, ya lihat kondisi dulu lah. Emang harga batu bara saat ini lagi di bawah ya. Jadi untuk harga batu baranya masih sangat murah. Ya kita berdoa aja semoga efek dari trade war ini nggak parah-parah banget ya, sehingga sektor manufaktur nanti bisa pulih lagi, harga batu baranya bisa naik lagi ya. Wah, kesempatan yang bagus sih kalau mau investasi di saham-saham batu bara pas harga batu baranya murah. Nah, itu kemungkinan harga sahamnya kan udah di bottom semua ini untuk saham-saham batu bara. Nanti kalau harga batu baranya mulai rebound naik, nah itu kemungkinan juga akan mengikuti ini untuk harga saham-sahamnya. Jadi kalau mau entry di harga saat ini sih, disclaimer untuk AADI ya, tapi kayaknya lebih aman untuk scalping atau swing sih untuk saya pribadi. Tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau mau entry sih, disclaimer, pantau aja level ini, mana tadi? Ya, pantau aja level ini ya, 6950 untuk ADI berapa hari ke depan atau saat inilah. Kalau jebol di bawah 6950, wait and see aja dulu, mungkin ada potensi nutup gap, kan hari ini gap up-nya lumayan ini, nggak ketutup. Nanti kalau menutup gap paling nggak ke 6700-an, mungkin di area situ ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau masuk ya. Itu untuk saham ADI sekilas sih, kalau kita lihat di sini, untuk laporan laba ruginya, ya sebenarnya pendapatannya turun ya. Pendapatannya turun di tahun 2024 kemarin, ya nggak heran sih, karena harga batu baranya kan juga turun ya. Nanti kalau harga batu baranya mulai naik lagi, ya kemungkinan HDI juga bisa rebound naik. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham ADI ya, mengenai isu buyback untuk saat ini di harga 7.000, ya semoga aja itu bisa jadi sentimen bagus untuk harga saham ya. Untuk harga saham, kalau untuk fundamentalnya ya nanti kita bisa analisa lagi. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa kita tentang AD ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.